Jemaat sekalian, dengarlah panggilan ibadah kita hari ini yang diambil dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat hingga kelima yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersama kita akan bersaat teduh sejenak, mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam doa pengucapan, di dalam doa pengakuan dosa dan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat sekarang ini kami masih tetap boleh ya Tuhan beribadah kepada Engkau sekalipun secara online ini. Tuhan, kami yakin bahwa di mana iman dan hati kami tertuju kepada Engkau di dalam melaksanakan ibadah online ini, kami yakin bahwa Engkau melihat dan mengerti akan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami adalah orang yang lemah, kami adalah orang yang banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Engkau. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, Tuhan sucikan dan layakkan setiap kami terlebih dahulu, supaya kami ya Tuhan sekali lagi boleh menjadi orang yang betul-betul dikuduskan untuk berada di hadapan Engkau, berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk setiap diri kami masing-masing, hati kami, pikiran kami. Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi menolong kami ya Tuhan, agar boleh terfokus, agar boleh ya Tuhan sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau di dalam pelaksanaan ibadah ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui pujian, melalui firman, melalui doa, semuanya ini menjadi sarana anugerah, menguatkan, menghiburkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan dengan bersatu hati. Kita
mengucapkan ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita dan memelihara hidup kita. Dan hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, sembah, serta hormat kita. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Terukur, tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, gantikan diriku. Engkau curahkan darah-Mu, Tuhan, untuk tebus hidup kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis John Henry Vo. Sekali lagi saya undang jemaat sekalian untuk membuka hati dan izinkan Roh Kudus bekerja menolong setiap kita agar kita dapat mendengar dan memahami suara Tuhan melalui firman-Nya. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu
Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kami datang Tuhan, membuka hati kami untuk dapat mendengar suara-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk dapat lebih jauh memahami firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh punya kesempatan untuk merenungkan dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka bersama. Kita akan melihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai ke 107. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai ke 107. Pada bagian ini firman Tuhan berkata demikian, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah kata pemazmur yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita memohon Tuhan menolong kita agar pada waktu mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh satu kesempatan yang indah kalau pada pagi hari ini kembali kepada kami, manusia yang lemah, Tuhan memberikan kebenaran firman. Tuhan memberikan kepada kami satu waktu untuk boleh merenungkan
dan juga mempelajari firman Tuhan yang luar biasa ini. Bapa, kami sungguh memohon anugerah-Mu agar di dalam waktu pemberitaan firman ini, biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah Roh-Mu yang mengurapi hamba yang menyampaikan, dan setiap jemaat di rumah masing-masing yang mendengarkan, agar mereka ada di dalam urapan-Mu ya Tuhan, ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memiliki satu hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau, yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang saya gumulkan adalah mengenai bergaul dan juga bergumul dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa tidak ada orang Kristen yang akan membantah kalau firman Tuhan itu begitu penting dalam perjalanan kehidupan rohani dan juga pertumbuhan iman kita. Pengetahuan tentang pentingnya firman Tuhan ini sudah diajarkan sejak dari sekolah minggu, kita tahu. Demikian juga melalui kelas kateksasi dan juga melalui kelas-kelas pembinaan yang lain, serta kebaktian umum, ibadah-ibadah, di mana khotbah disampaikan, di mana melalui semua wadah ini, saya yakin bahwa setiap kita diingatkan kalau peranan firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus-menerus ya diberikan kepada kita suatu pencerahan akan manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah kita melihat bahwa gereja tidak pernah lupa mengingatkan jemaatnya akan hal yang begitu penting ini, akan hal yang begitu utama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana peran firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang adalah fokus daripada hidup kita. Tetapi justru disinilah kita menghadapi satu dilema, satu persoalan bahwa di dalam kehidupan bergereja, di mana sering dihadapi adalah timbulnya gap antara pengetahuan dengan perwujudan prakteknya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu penting, tetapi prakteknya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita tahu tersebut. Nah, itu berarti bahwa ada banyak orang Kristen yang tahu Alkitab itu sangat bermanfaat, tetapi kenyataannya minimal sekali jumlah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau membaca, merenungkan, dan juga mempelajari akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan bahwa Alkitab itu penting tidak dengan sendirinya atau secara otomatis membuat orang Kristen itu mementingkan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini, pada minggu ketiga, tanggal 17 Januari tahun 2021 ini, saya kembali mengangkat tema mengenai krusialitas firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa khotbah yang saya sampaikan ini boleh menjadi sesuatu yang mencerahkan kita, boleh menjadi sesuatu yang kembali mendorong kita untuk sadar, untuk ingat betapa pentingnya firman Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan 2 poin dari Mazmur nomor 119 ayat 105 sampai 107 yang tadi kita sudah baru baca tadi. Dan hal yang pertama yang menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari dari bagian Mazmur ini adalah bahwa kita melihat karakteristik firman Tuhan yang disebutkan tadi. Karakteristik seperti apa? Karakteristik firman Tuhan yaitu sebagai terang. Nah, di ayat yang ke-105 di sini dikatakan oleh pemazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, gambaran sebagai terang ini memperlihatkan peranan, ya, memperlihatkan fungsi yang sangat-sangat krusial sekali, sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Kalau firman Tuhan itu adalah terang, maka dia berfungsi dalam memberikan petunjuk, dalam memberikan arahan kepada manusia tentang hal yang benar. Setidaknya tentang 3 aspek yang akan kita bicarakan, yaitu aspek pertama tentang teologis, lalu aspek yang kedua berkaitan dengan soteriologis atau keselamatan, dan juga aspek yang ketiga berkaitan dengan perilaku kehidupan kita atau hal-hal yang menyangkut
kehidupan etis atau etika. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berkaitan dengan kebenaran yang bersifat teologis, maka jelas sekali firman Tuhan itu memberikan pedoman kepada kita. Pedoman mengenai apa? Mengenai siapa Allah yang sejati itu. Kita tahu bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan penyataan Allah atau wahyu Allah yang begitu luar biasa ini tercatat dengan begitu baik di dalam Alkitab. Sehingga kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Allah yang harus disembah oleh manusia. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan teologis ini, kita tahu bahwa Allah yang sejati itu bagaimana karakternya, bagaimana kehendaknya, apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan manusia. Bagi sejarah dunia ini secara keseluruhan, dari awal sampai kepada kesudahannya, semuanya ada di dalam Alkitab berkaitan dengan rancangan Tuhan tersebut. Dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan teologis ini adalah kita tahu di dalam Alkitab bahwa Allah yang sejati itu bagaimana kita menghampirinya, bagaimana kita menyembah Dia, dengan cara apa kita boleh menjadi orang yang berkenan di hadapannya yang maha kudus, maha mulia, dan juga maha benar tersebut. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan teologis, dengan contoh-contoh yang saya sudah berikan tadi, kita bisa lihat dengan sangat terang dan jelas ada di dalam Alkitab. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan itu adalah terang, maka dia juga sangat menjadi sesuatu yang memberikan arahan dan pedoman bagi masalah keselamatan atau soteriologis. Nah, di dalam hal ini kita lihat bahwa firman Tuhan sebagai terang adalah landasan tentang pengajaran bahwa manusia yang berdosa, bahwa sejak Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada sesuatu apapun di dalam diri manusia, kaum keturunan Adam dan Hawa, dari dulu sampai sekarang sampai pada masa yang akan datang, tidak ada sesuatu apapun di dalam diri manusia, di dalam diri kita yang bisa membuat manusia itu layak diselamatkan. Tidak ada kebaikan, tidak ada unsur kesalehan, tidak ada unsur amal ibadah di dalam diri kita yang membuat Allah itu memiliki alasan untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan juga mengatakan atau mengajarkan berkaitan dengan soteriologis ini, bahwa keselamatan itu adalah anugerah semata, bahwa keselamatan itu hanya diberikan sebagai satu anugerah kemurahan Tuhan yang dinyatakan melalui pengantaran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang berdosa bagaimana bisa diselamatkan? Firman Tuhan sangat jelas sekali. Firman Tuhan sebagai terang sangat jelas sekali bahwa manusia berdosa bisa diselamatkan hanya oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat hal yang demikian, maka tidak ada abu-abu berkaitan dengan ajaran keselamatan ini. Karena di dalam Kristus Yesuslah yang merupakan jalan kebenaran dan hidup, yang melalui Dia manusia bisa sampai kepada Bapa. Yang hanya melalui karya pengantaran Yesus Kristus, manusia berdosa bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Dosanya diampuni dan dia diterima oleh karena jasa dan kebaikan daripada Yesus Kristus semata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan keselamatan ini juga kita tahu sekali bahwa firman Tuhan sangat tegas mengajarkan kalau kita diselamatkan adalah bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Nah, di sini kita melihat satu konsep yang begitu berbeda dengan semua apa yang diajarkan di dalam agama-agama berkaitan dengan keselamatan. Inilah fungsi firman Tuhan sebagai terang yang memberikan pedoman, yang memberikan arahan kepada manusia yang sudah dikuasai oleh kegelapan dalam dosa berkaitan dengan masalah keselamatan. Lalu aspek yang berkaitan dengan etika. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah dasar, adalah rujukan berkaitan dengan apa yang benar, berkaitan dengan apa yang salah. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu memiliki pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Nah, nilai-nilai Alkitab itu ada tertera, tercantum, diajarkan di dalam firman Tuhan.
Kita tahu bagaimana harus hidup menyenangkan Tuhan. Kita tahu bagaimana harus melakukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana orang Kristen hidup di dalam dunia ini, bagaimana fokus hidupnya juga sudah ada satu pedoman, satu standar, satu teladan yang diberikan oleh Allah. Tuhan tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip etika, tetapi Tuhan memberikan teladan, yaitu Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita. Bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia melayani, bagaimana Dia betul-betul hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Bagaimana Dia betul-betul tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, kita lihat bahwa kehidupan Kristus inilah teladan yang demikian luar biasa berkaitan dengan perilaku yang harus menjadi satu contoh bagi kita untuk menghidupinya di dalam perjalanan iman kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan hidup kita di dalam dunia ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Diubahkan pikiran kita, diubahkan pola sistem nilai kita untuk betul-betul seturut dan terfokus kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus adalah teladan yang harus terus menuntun hidup kita berdasarkan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Ada contohnya pada Yesus Kristus, dan itu adalah sesuatu yang terus-menerus menjadi sarana bagi kita untuk diproses belajar menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan firman Tuhan ini kita tahu bahwa Paulus dan juga penulis Ibrani pernah menuliskan atau mencantumkan di dalam Alkitab sebagai satu rangkuman yang begitu luar biasa berkaitan dengan fungsi firman, peran firman sebagai terang ini. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di sana Rasul Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang Paulus tuliskan pada bagian ini sekali lagi sudah menyimpulkan peran firman Tuhan sebagai terang tersebut. Demikian juga kalau misalnya kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan juga sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Ibrani pada bagian ini memberikan kepada kita satu lukisan tentang kuasa firman yang begitu otoritatif sampai bisa menerangi seantero hidup manusia sampai kepada bagian yang paling dalam, yaitu hati manusia yang menyimpan begitu banyak rahasia yang mungkin tidak diungkapkan kepada orang lain. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan kebenaran Tuhan, maka firman sebagai terang tidak pernah tidak bisa membongkar, menyingkapkan apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Nah, disinilah kita lihat sekali lagi bahwa firman Tuhan menyatakan, menyingkapkan sendiri sifat karakteristiknya sebagai terang. Itulah sebabnya di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan dosa ini, kita tahu ada banyak sekali ajaran tentang Allah, ada banyak sekali aneka ragam ajaran tentang keselamatan, ada begitu banyak prinsip, konsep mengenai etika. Nah, kalau berbagai pengajaran itu kita juga sadar dan tahu sekali bahwa semuanya tidak ada yang sama dan seringkali malahan bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, realitas demikian ini pastilah akan membuat kita bingung, pastilah akan membuat kita terombang-ambing tatkala harus memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau tidak ada firman Tuhan sebagai terang, tidak ada firman Tuhan sebagai kebenaran yang objektif, maka manusia pastilah akan memilih pengajaran tentang Allah, keselamatan, dan juga tentang berbagai prinsip etika yang cuma cocok dengan selera dan pemikirannya saja. Tetapi sekali lagi kita sungguh
bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita firman-Nya sebagai satu standar kebenaran yang berfungsi seperti mercusuar pada kegelapan malam, sehingga dengan terang firman Tuhan kita bisa mengikuti akan petunjuk dan pengajarannya. Dan pastilah kalau kita mengikuti, memilih apa yang ditentukan sebagai benar oleh firman Tuhan, kita tidak akan salah pilih, kita tidak akan tersesat, dan kita tidak akan menjadi orang yang diterpa oleh berbagai macam angin pengajaran yang begitu banyak di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita harus bersyukur bahwa firman Tuhan sudah berikan di dalam bentuk Alkitab yang tertulis ini bagi kita. Firman Tuhan sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tatkala kita berbicara mengenai rasa syukur, maka untuk kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus punya satu tekad ya, punya satu kerinduan bahwa rasa syukur kita itu diwujudkan secara konkret, yaitu dengan cara membaca, dengan cara merenungkan dan juga mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau sudah berbicara tentang membaca, merenungkan dan juga mempelajari firman Tuhan, maka kembali orang Kristen itu dihadapkan kepada satu problema, dihadapkan pada satu dilema yang sudah saya singgung pada awal khotbah ini, yaitu apa? Yaitu ada ketidaksinkronan antara pengetahuan dengan juga praktek atau perilakunya. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah terang dan sebagai pedoman yang penting, tetapi pada saat yang bersamaan seringkali banyak orang Kristen itu memberi diri dikuasai oleh apa? Oleh kemalasan, sehingga tidak mau meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Nah, ini adalah fenomena yang begitu umum di dalam kehidupan bergereja. Saya tidak tahu sampai kapan dilema, kesenjangan, gap antara pengetahuan dan juga prakteknya bisa menjadi sesuatu yang terpecahkan, bisa menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi problema di dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu sampai sejauh mana kita betul-betul berjuang untuk tidak memberi diri kita diperbudak oleh kemalasan yang demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan klasik ini ya, kesenjangan antara pengetahuan dan prakteknya ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita atasi. Karena kalau kita betul-betul tahu bahwa Alkitab itu bermanfaat, maka seharusnya prakteknya adalah kita mau tahu apa isinya, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tidak merasa diri bahwa membaca Alkitab, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan itu adalah satu salib yang berat. Nah, seringkali di dalam praktek nyatanya banyak orang Kristen itu merasa bahwa meluangkan waktu untuk baca, untuk merenungkan firman Tuhan, itu adalah satu beban yang harus dihindari, bukan satu kerinduan yang harus diwujudkan. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan sebagai terang yang berkarakteristik sebagai penuntun hidup kita tidak betul-betul menjadi sesuatu yang kita pentingkan, yang kita utamakan. Oleh karena sering sekali orang Kristen melihat bahwa disiplin rohani, membaca, merenungkan firman Tuhan, itu adalah sesuatu beban, bukan sesuatu yang kita sukai. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian bahwa iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan ini akan menjadi iman yang bertumbuh, yang menjadi dewasa kalau iman itu berakar di dalam firman Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana iman itu bisa berakar di dalam firman Tuhan? Hanya satu cara di mana iman itu betul-betul bisa berakar lalu bertumbuh dan berbuah, yaitu kalau kita sungguh-sungguh menerapkan disiplin rohani dengan cara membaca,
merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Tidak ada cara lain bagi iman itu bisa bertumbuh kalau kita tidak melakukan disiplin rohani dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada orang Kristen yang punya kerinduan, mau mempunyai pemahaman iman yang benar dan perilaku kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, tetapi tidak bersedia meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, maka kerinduan yang demikian itu hanyalah merupakan halusinasi rohani, hanyalah merupakan satu hayalan rohani, dan itu tidak pernah akan mengubah hidup kita, tidak pernah akan membuat kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita berhalusinasi rohani, tidak mau melakukan disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar, mari kita menjadi orang Kristen yang tidak berhalusinasi rohani, tetapi sungguh-sungguh kita mau menjadi orang Kristen yang sekali lagi punya dorongan hati, kerinduan belajar firman Tuhan. Karena sudah jelas sekali firman Tuhan, kata pemazmur, adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tinggal apa yang harus kita lakukan, itulah yang akan memberikan firman Tuhan fungsi dan peranan yang begitu penting dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah komitmen terhadap firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-106. Di sini pemazmur mengatakan, "Aku telah bersumpah, aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata bersumpah lalu akan menepatinya, itu adalah ungkapan dan cetusan tekad hati, suatu komitmen dari pemazmur untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya, di mana dia berusaha menaati dan berpegang kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Inilah prinsip teologis yang penting, yaitu kehidupan orang Kristen tidak boleh hanya berhenti pada fase pendengar firman Tuhan. Firman orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan tidak boleh berhenti hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Tidak boleh sampai kepada pembelajar firman Tuhan, tetapi harus sampai kepada pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sesuatu kebenaran yang juga ditekankan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang adalah pelaku firman, bukan pendengar, bukan pembelajar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang Kristen yang sesuai dengan tuntutan Alkitab adalah menjadi seorang yang bergaul dan juga sekaligus bergumul dengan firman Tuhan. Nah, inilah tema kita pada pagi hari ini, bergaul dengan firman Tuhan dan bergumul dengan firman Tuhan. Pada saat kita membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, itu adalah kita masuk di dalam satu aspek, yaitu pergaulan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika orang Kristen itu berkomitmen untuk menaati firman Tuhan, maka ia pasti akan bergumul dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Mengapa bergumul? Oleh karena tidak mudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Tidak mudah menjadi orang Kristen yang betul-betul menunjukkan ketaatan kepada apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Seorang pelaku firman pasti akan menghadapi kelemahan dirinya, pasti akan menghadapi dorongan-dorongan kedagingan dirinya, serta mengalami pergolakan rohani, ya, batiniah yang begitu luar biasa sekali. Nah, inilah kondisi kita. Pada saat kita mau menjadi pelaku firman, pada saat kita mau menaati kebenaran Tuhan, ada satu pergolakan batiniah di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya bergumul dengan firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Saya berikan satu contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu apa yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Pada bagian ini dikatakan demikian, yaitu bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, firman Tuhan pada bagian ini sangat jelas sekali
akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, itu berarti apa? Itu berarti bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh memberikan hati kita untuk menjadi hati yang melekat kepada harta kekayaan, kepada uang. Betul tidak? Kita harus menjadi orang yang mencintai Tuhan di atas segala sesuatu. Nah, tetapi disinilah permasalahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, yang menimbulkan dampak sangat menyulitkan di berbagai sektor kehidupan, terutama dalam perdagangan, ekonomi, keuangan, di mana saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang buka toko, berjualan, dan pada umumnya ya sedang menghadapi satu kenyataan seperti ini. Dalam bahasa Jawa, ungkapannya adalah seperti ini: sing teko ora tuku, sing tuku ora teko, suwe-suwe tekor, gitu ya. Artinya apa? Artinya gulung tikar, artinya tutup lapak, bukan buka lapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau seandainya di waktu ekonomi yang sulit seperti ini, lalu tiba-tiba ada orang yang datang ke toko saudara, lalu dia mau membeli barang-barang yang saudara jual. Tetapi syaratnya hanya satu saja. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saudara bersedia untuk tanda tangani kwitansi dan dicap dengan stempel toko saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, syaratnya gampang betul. Ya, gampang sekali. Tinggal tanda tangan, tinggal stempel toko dari toko Bapak atau Ibu yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi persoalannya adalah jumlah pembelian untuk transaksi yang real itu adalah misalnya 50 juta. Tetapi di kwitansi tersebut tertera, tertulis 70 juta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi situasi seperti ini, bagaimana komitmen kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Apakah akan seteguh seperti pemazmur yang mengatakan, aku akan berpegang pada hukum-hukum-Mu, aku akan teguh memegang kebenaran-kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menduga banyak orang Kristen yang menghadapi pilihan sulit pada saat-saat demikian. Di satu sisi ada 1001 alasan yang mendorong kita, yang mendesak kita untuk apa? Untuk menandatangani kwitansi tersebut, ya. Dan alasan-alasan tersebut sangat masuk akal, sangat menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Misalnya sekarang kondisi ekonomi sulit, sudah sekian bulan, hampir 1 tahun, perdagangan begitu lesu, tetapi saat sekarang ini tiba-tiba ada kesempatan untuk mendapatkan untung yang besar. Lalu kenapa kita harus lepaskan? Lalu mungkin juga ada alasan yang lain lagi. Saya banyak sekali cicilan yang harus dilunasi. Dari mana saya mengandalkan pemasukan dari penjualan toko secara normal dalam kondisi COVID-19 yang begitu sepi, yang begitu suram saat sekarang ini. Lalu mungkin juga kita akan berargumentasi, saya begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, ada uang yang harus dikeluarkan untuk biaya sekolah dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ada 1001 alasan di mana kita melihat bahwa menandatangani ya kwitansi tadi itu adalah solusinya, itu adalah sesuatu yang bisa dipahami, itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Tetapi pada saat yang lain, saya yakin sekali menghadapi kondisi yang seperti ini, ada satu suara hati kecil saudara. Suara hati yang berkata, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini adalah sesuatu tindakan yang berdosa. Karena kalau saya menandatangani kwitansi tersebut, maka saya sudah menolong orang melakukan korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara menggelembungkan jumlah dari yang real menjadi tidak real. Dari 50 menjadi 70 juta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menolong orang melakukan satu praktek korupsi, ya, penggelembungan nilai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pergumulan rohani yang intens pada saat seperti itu.
kalau kita adalah orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, komitmen menjadi pelaku firman menuntut kita untuk memilih salah satu di antara dua hal, yaitu pilih koin atau Kristus, pilih 30 keping uang perak, ya, atau pilih kemuliaan Kristus. Pada saat seperti itu, seperti firman Tuhan tadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, kita harus memilih antara cinta uang atau cinta Tuhan. Pada saat kondisi yang seperti itu, kita harus menaati desakan keinginan daging kita atau mendengarkan suara kebenaran Tuhan di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berdasarkan kekuatan diri kita sendiri, nampaknya sangat besar kemungkinan bahwa kita akan dikalahkan oleh pencobaan yang begitu menggiurkan tersebut. Kalau kita sampai bisa berkata tidak terhadap pencobaan tersebut, terhadap tawaran yang begitu menggiurkan itu hanya semata-mata karena kuasa dan kita butuh anugerah daripada Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa terus berpegang teguh kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peperangan rohani seperti itu, kiblat hati kita betul-betul diuji. Arah hati kita betul-betul diuji. Apakah akan setia menjadi pelaku firman dengan konsekuensi kehilangan keuntungan yang sudah ada di depan mata? Atau justru daya tarik uang begitu luar biasa mendikte hati kita, sehingga dengan tanpa rasa salah, dengan begitu enteng kita bisa menandatangani kwitansi tadi dan menstempel dengan cap toko kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita diperhadapkan dengan pilihan yang akan menentukan kualitas daripada komitmen hati kita terhadap Tuhan, kebenarannya, atau terhadap sesuatu yang sangat menggiurkan dan bisa memberikan kepada kita keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kesaksian yang sangat baik sekali dari seorang yang bernama Agnes Monica. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tahu nama ini, gitu ya. Figur ini sudah begitu populer di Indonesia. Nah, pada satu perbincangan di channel YouTube-nya Daniel Mananta, Agnes Monica ini menceritakan satu pengalaman di mana dia pada waktu kesempatan membuat lagu dan harus mempromosikan lagu tersebut. Nah, ada tim daripada Agnes Monica itu yang menawarkan cara mempromosikan lagunya itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa Agnes Monica itu hanya perlu hadir di 3 klub malam, ya, 3 klub malam dalam waktu setengah jam saja. Nah, dalam waktu setengah jam saja dia hadir di sana, memberikan sepatah 2 patah kata, lalu pindah ke klub malam yang lain dan klub malam yang lain lagi, pokoknya 3. Dan klub malam itu bukan klub malam sembarangan, tetapi itu adalah klub striptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang sangat-sangat menjadi satu daya tarik adalah bahwa setiap kali kalau misalnya dia mau mempromosikan lagunya di situ, hanya dalam waktu setengah jam saja, maka dia akan dibayar $25.000 US, ya, dolar Amerika. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 1,5 jam saja, maka Agnes Monica bercerita dia sudah bisa terima uang $75.000 US. Bapak Ibu, dia hanya perlu melakukan sesuatu yang juga tidak mempermalukan dirinya sendiri, gitu ya. Dia cuma perlu hadir di sana, lalu ditanya seputar lagu tersebut, lalu mungkin say hello kepada para pengunjung. Pokoknya setengah jam saja promosikan lagu. Sudah itu pergi, begitu saja syaratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa yang terjadi? Apa yang menjadi satu jawaban dari Agnes Monica? Dia berkata tidak kepada tawaran yang demikian. Padahal tawaran itu begitu menggiurkan, $75.000 Amerika. Kalau dikalikan saja misalnya 14.000, sudah jadi berapa? 1.050.000.000. Hanya dalam waktu 1,5 jam
bisa dapat 1.050.000.000 rupiah. Dari mana ada kesempatan seperti itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Agnes Monica di dalam perbincangan itu mengatakan dia berkata tidak terhadap tawaran tersebut. Sehingga jawaban tidak itu betul-betul membingungkan tim promosinya. Apa yang salah menurut mereka? Hanya hadir begitu saja, tidak melakukan sesuatu yang mempermalukan diri. Tetapi disitulah kita lihat melalui perbincangan itu Agnes Monica punya satu prinsip bahwa dia lebih mementingkan akan satu komitmennya terhadap Tuhan, bahwa dia mempunyai satu kesaksian hidup yang mau memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin sekali kalau seseorang bisa berkata tidak terhadap tawaran yang begitu menggiurkan, maka itu hanya karena anugerah, kekuatan daripada Tuhan yang meneguhkan hati kita, yang bisa secara rohani lebih berorientasi kepada Tuhan daripada kepada dunia, kepada duit, kepada keuntungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bukti komitmen daripada orang yang betul-betul mau menjalankan firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa penolakan-penolakan yang demikian tidak mudah. Tetapi kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Dia, dari Tuhan, dan juga memohon anugerahnya, saya yakin sekali bahwa hati kita akan terus-menerus dipelihara oleh Tuhan. Ada damai daripada Tuhan yang akan timbul di dalam hati kita. Pergumulan untuk berkomitmen menjadi pelaku firman sekali lagi memang tidak mudah. Banyak tantangan dan kesulitannya. Dan seorang yang bertekad menjadi pelaku firman adalah orang yang membuktikan kesetiaannya kepada Allah dengan mementingkan dan mengutamakan firman Tuhan di atas segala sesuatu. Satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah tidak akan mengabaikan kesetiaan kita. Bahwa Allah akan melihat komitmen ketaatan kita dan perjuangan kita untuk menyenangkan hati Dia adalah hal rohani yang tidak pernah akan dilupakan oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan ingat apa yang kita perjuangkan, apa yang kita betul-betul bertekad dan punya komitmen untuk melaksanakannya. Saya yakin sekali Tuhan menghargai hal-hal tersebut di dalam kehidupan anak-anaknya. Itulah sebabnya saya juga percaya kalau kita punya satu tekad hati yang demikian luar biasa, maka Tuhan pasti akan mempunyai berkat-Nya tersendiri bagi orang yang mau menjadi pelaku firman. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun harus kehilangan keuntungan dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang memelihara akan kehidupan anak-anaknya, bahkan dengan cara-cara yang ajaib. Dan disitulah pergumulan iman kita dengan firman Tuhan. Pergumulan bahwa kita harus menjadi orang yang sekali lagi prinsipnya lebih mengutamakan Tuhan. Bagaimana kita melaksanakannya, mempraktekannya di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, itu adalah suatu kesulitan dan tantangan tersendiri yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang fungsi firman Tuhan supaya terang dan menuntut kita untuk berkomitmen menjadi pelaku firman, mentaati, mementingkan, mengutamakan kebenaran Tuhan di atas segalanya di dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana respon hati kita masing-masing. Mari pada pagi hari ini kita yang sudah tahu akan apa yang menjadi tuntutan Tuhan tersebut, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menjadi orang Kristen yang bisa menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, bukan hanya menjadi pembelajar saja, tetapi pelaku firman yang terus-menerus bergumul dan mengalami keajaiban daripada Tuhan, yang di dalam kuasa daripada Tuhan memelihara dan juga memampukan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu adalah terang dan dia berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan.
Tuhan, sungguh indah apa yang menjadi sikap dan perilaku dari pemazmur ini. Kami rindu Tuhan bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh pemazmur ini juga menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin sekali di tengah dunia yang berdosa ini, di tengah begitu banyaknya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh orang dunia, kadangkala ya Tuhan, kami menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan yang begitu berat. Tatkala kami mau menjadi pelaku firman, tetapi Tuhan tolong kami supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam hati kami ditanamkan satu keyakinan bahwa Tuhan menghargai kesetiaan kami tatkala kami mau menjadi pelaku firman dengan segala konsekuensinya. Tuhan, mampukan kami, karena kami yakin ya Tuhan, tidak ada kekuatan di dalam diri kami yang bisa menolong kami, yang bisa mendorong kami menjadi pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Engkau, kalau tanpa anugerah kekuatan dari Engkau. Karena itu Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami masing-masing, jemaat Tuhan pada saat sekarang ini, di situasi COVID-19 ini, yang menghadapi berbagai pergumulan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Tuhan, tolong mereka di dalam pergumulan masing-masing. Biarlah sekali lagi firman-Mu betul-betul menjadi terang dan juga betul-betul ya Tuhan menuntun dan juga mengarahkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, melalui kesempatan ini kita juga akan meluangkan waktu untuk menaikkan beberapa doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa seperti ini. Yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan berkenan memulihkan kesehatan jemaat yang terpapar COVID. Yang kedua, biarlah Tuhan juga memberi hikmat dalam memutuskan membuka kembali ibadah offline. Dan yang ketiga, kita berdoa agar Tuhan juga tetap memelihara anak-anaknya menghadapi situasi perekonomian yang tidak menentu pada saat sekarang ini. Mari kita berdoa dulu untuk tiga hal ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk sekali lagi kondisi kami yang sungguh sulit di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan dari jemaat Elion di Rungkut ini yang mengalami atau mungkin terpapar kepada virus COVID ini. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi bingung, mungkin mereka dalam kondisi gelisah, mungkin mereka betul-betul ya Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah sekali lagi di tengah pergumulan dengan kesehatan seperti ini, Tuhan Kau hadir bagi mereka. Tuhan Kau tolong mereka ya Tuhan, agar satu persatu Tuhan lawat, Tuhan berikan kesembuhan melalui tindakan medis, melalui perawatan yang diterima. Tuhan jadikan sarana itu untuk mendatangkan kepulihan bagi mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk rencana ibadah offline. Biarlah kiranya Tuhan juga tolong memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan, supaya bisa memikirkan dengan serius akan hal yang penting ini. Apakah ibadah akan dibuka secara offline dengan cara mentaati protokol kesehatan yang berlaku, atau harus menunggu dan kapan waktunya, Tuhan juga sendiri akan menunjukkan. Tolonglah ya Tuhan di dalam hal yang seperti yang kami doakan ini ya Tuhan, untuk perekonomian pada saat sekarang ini. Tuhan tolong juga supaya COVID ini boleh menjadi sesuatu yang cepat berlalu, agar di dalam berlalunya COVID ini ada perbaikan, ada sesuatu yang menjadi titik terang di mana kami boleh hidup normal kembali. Tuhan tolonglah untuk vaksin yang sudah mulai beredar dan dilakukan kepada masyarakat. Biarlah ini menjadi satu sarana untuk kami bisa melihat satu titik terang daripada masalah ini bisa berlalu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lalu selanjutnya mari kita juga berdoa agar Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari yang lalu. Dan kita berdoa supaya Tuhan menghiburkan, menguatkan mereka. Mari kita berdoa juga untuk yang poin yang ke-6 mungkin. Ya, kita berdoa untuk hal ini ya.
untuk keluarga daripada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan melihat satu bencana yang dialami, yaitu banyak korban yang mengalami satu peristiwa di mana pesawat Sriwijaya Air jatuh pada tanggal 9 Januari yang lalu. Semua korban tidak ada yang selamat. Keluarga yang ditinggalkan mengalami duka cita yang begitu mendalam. Tuhan, kiranya Engkau yang adalah Allah yang mengerti, Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, biarlah kiranya mereka sendiri yang boleh mengalami akan anugerah di mana Tuhan memelihara, menguatkan, menghibur mereka ya Tuhan di saat-saat yang sangat-sangat menyedihkan ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami sekali lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, yang dapat saudara lakukan dengan mentransfer melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda sesaat lagi. Firman-Nya telah diperdengarkan, biarlah setiap kita semakin dikuatkan untuk tetap menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pelita yang mengarahkan langkah hidup kita. Seperti rusa yang rindu akan air, demikianlah seharusnya kerinduan kita akan firman Tuhan dapat membentuk hidup kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh hari lepas hari. Mari kita pujikan seperti rusa rindu air.
Yesus Kristus, Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau adakan hari ini bagi setiap kami untuk dapat beribadah melalui media secara online. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja bagi setiap kami untuk menolong kami agar kami dapat menghidupi firman-Mu dengan menjadi pribadi yang patuh dan taat kepadamu. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu untuk dapat Engkau layakan agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati pula setiap anak-anak-Mu yang akan mengelolanya dengan hikmat bijaksana agar dapat mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang kudus kami naikkan ucapan syukur kami ini. Amin. Biarlah segala pujian serta hormat hanya bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis John Henry Vo. Mari jemaat sekalian, kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya damai sejahtera, kasih dan penyertaan dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun dan melingkupi hidup kita. Mulai dari saat sekarang ini sampai seterusnya, memampukan setiap kita untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan supaya terang yang menuntun dan juga mengarahkan kehidupan kami dari saat sekarang ini sampai seterusnya. Amin.